Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam. Iya, kelas 11 IPS 1. Mudah-mudahan semangat walaupun saya pelajaran terakhir. Mudah-mudahan sih semangatnya masih di saya, masih bersama saya walaupun jam terakhir seperti ini. Sebelum kita mulai seperti biasa agar pelajaran kita bermanfaat, mohon dipimpin doanya oleh Priyo. Boleh yuk? Yuk, pimpin yuk. Oke. Baik teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ahmad Priyo udah dipimpin doa. Ada yang nggak masuk atau ada yang sakit, Kes? Dari Ada siapa? Pak, Atas nama? bukan sakit sih, boleh izin di pelajaran Bapak. Siapa? Ada Delilah, Delaila. Joseph, Dua. Zaki 3. terus Ali Akbar, Firza sama Ilham. Sama Natania Pak. Itu semuanya izin bareng tuh. Mudah-mudahan bagi teman-teman kalian yang sakit, Yosef, Delaila, dan teman-teman ataupun izin, urusannya dilancarkan. Kalau memang ada yang sakit yang akan kita pelajari objeknya. Kompetensi dasarnya itu sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Untuk hari ini, kayaknya kita batasi tidak semuanya dulu karena kalau ngomongin sumber daya alam, banyak. Ada kehutanan, ada perikanan, ada pertambangan, ada wisata. Kalau tadi saya sebut sumber daya pariwisata, apa yang bisa diambil? Ada yang mau nyoba? Keindahan alamnya, Pak. Keindahan alamnya. Maksudnya gimana tuh, Fit? Kita sharing. Kayak destinasi apa sih? Mau nyebut nama tempat? Mau nyebut nama tempat? Tempat liburannya gitu, Pak. Coba. Afif mau nyebut nama tempat? Boleh, silakan. Misalnya di Bandung, Oke. Kawah Putih. Ada yang mau bantu Afif? Kayaknya Afif terlalu grogi, saudara-saudara. Ada yang mau bantu teman-temannya? Saya Pak, Atas nama? Feliza. Oke, di mana, Pel? Menurut saya kalau setuju apa nih Pak? Menurut pendapatnya Afif, si Kawah Putih itu salah satu contoh dari sumber daya wisata. Bisa jadi sih, tapi Bisa saya jadi. bukan mau bahas itu. Oke, Lebih ke pengertiannya. Oke, gimana? Menurut saya kalau pariwisata itu potensi yang dikembangkan dari kelautan, terus kehutanan, sama pertambangan. Jadi dari 3 itu dikembangkan potensinya dijadikan tempat wisata. Salah satunya ya mungkin kawah itu tadi. Terus kalau misalnya di kehutanan, mungkin hutan lindung yang bisa dijadikan tempat buat mengembangbiakan atau menjaga flora dan fauna yang langka. Terus untuk taman laut juga bisa menjaga yang ada di dalam situ. Gitu sih Pak. Oke. Panjang ya, tapi terima kasih. Ini kemarin kita sudah bahas masalah sumber daya alam dan dari SMP sudah tahu kayaknya kalian. Mudah-mudahan nggak ngelewatin ya pada saat guru IPS yang mengajar sumber daya alam itu ada sekian. Yang pertama dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sebenarnya yang sebelah kiri kelihatan gambar apa? Teman-teman IPS 1? Kayu ya, itu kayu yang sudah ditebang. Tapi walaupun sudah ditebang, tergolong renewable, dapat diperbarui. Kenapa? Padahal kayunya udah mati loh, otomatis sudah mati, tapi tergolong dapat diperbarui. Kenapa? Karena bisa ditanam lagi, Pak. Bisa ditanam lagi. Nice. Kan yang kanan tuh gambar apa? Itu bukan boba ya. Itu apa? Batu bara ya Pak. Batu bara, cakep. Kenapa tergolong tidak dapat diperbarui? Karena nggak bisa ditanam lagi. Emang batu bara ditanam? Saking lamanya proses terbentuknya batu bara, saudaranya itu minyak bumi, saudaranya lagi itu gas alam atau gas bumi. Saking lamanya terbentuk sehingga dikategorikan tidak dapat
diperbarui. Gitu ya. Ini makanya tidak dapat diperbarui saking lamanya. Sebenarnya bisa diperbarui lagi menjadi batu bara lagi, tapi waktunya lama banget. Ini sumber daya alam berdasarkan jenisnya, ada yang hidup dan ada yang tidak hidup. Yang tidak hidup itu pernah nonton film Avatar, Aang, itu elemen-elemennya tuh air, udara, tanah, apalagi tuh? Api ya elemennya. Itu dia. Itu tidak hidup tapi bermanfaat buat kalian. Si tanah, saya nggak pernah ngeliat tanah hidup jalan. Ngeri. Kalau tanah bergerak, iya. Pada saat gempa bumi. Tapi kalau tanah jalan, nggak ada ya. Mereka tidak hidup mereka. Benda itu tidak hidup, tapi bermanfaat buat kalian. Yang sebelah kanan itu sumber daya yang hidup. Tapi kayaknya kalau yang digambar itu tidak untuk dikonsumsi secara umum ya. Bahkan itu dilindungi. Saya nggak tahu sih jenisnya itu apa. Tapi dari ciri-cirinya sih kayaknya dilindungi. Kecuali itu ayam. Ya, kecuali itu ayam. Kecuali itu burung mungkin iya. Ini next. Berdasarkan potensinya, ruang, tempat kita tinggal, energi, dan materi. Materi yang tadi itu ketambang, energi itu buat aktivitas berjalan. Kalau sekarang tuh ada istilahnya energi terbarukan atau energi yang dapat diolah terus menerus atau energi yang tidak dapat habis. Contohnya sinar matahari tuh. Hari ini kita fokus ke sini nih. Sumber daya kehutanan. Menurut undang-undang, hutan itu satu kesatuan ekosistem. Itu dia ya. Nanti kumpulan ekosistem lebih luas lagi namanya bioma. Oke. Nah, ini menurut undang-undang tahun 99 dan kayaknya masih relevan ya kalau kalian baca. Itu yang namanya hutan didominasi oleh pepohonan. Ini hutan hujan tropis. Tadi sempat baca artikel negara mana saja di dunia yang memiliki hutan hujan tropis terluas. Ada yang tahu? Dimas Satrio mau jawab? Brazil, Pak. Brazil. Selain Brazil apa? Selain Brazil? Kalimantan. Kalimantan adalah suatu negara kah? Indonesia. Indonesia. Selain Indonesia? Brazil, Indonesia. Ada lagi? Vietnam? Seriously? Myanmar, Peru, Pak. Ini ada hutan musim. Jadi menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Paling banyak di Indonesia itu adanya di Indonesia bagian tengah. Kalau di Indonesia bagian barat adanya di Jawa Timur tuh. Di Taman Nasional Baluran. Yang hewannya dilindungi tuh banteng merah. Bantengnya warnanya merah, tapi bukan merah yang temboknya si Kesha di belakang itu ya. Memerah, bantengnya memerah. Nggak Chicago Bulls juga gitu merahnya, enggak. Tapi memang bantengnya merah. Itu Taman Nasional Baluran. Sepanjang mata memandang tuh hutannya hutan jati. Kalau mau lebih banyak lagi ke arah utara Jawa, adanya di Jepara. Hutan mangrove itu ekosistem ya teman-teman. Nah kalau tanamannya itu bakau. Jadi ya namanya ekosistem berarti ada bakau, tanamannya, ada binatangnya, ada ikannya. Pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan teman-teman? IPS 1. Ini materi terakhir hari ini. Fungsi pokok hutan ada 3. Konservasi, suaka alam. Kalau suaka alam kalian bingung, itu namanya hutan lindung. It's the similar thing. Sama. Terus yang terakhir hutan produksi. Ya, terima kasih. Satu lagi, Pak. Yuk. Bedanya hutan konservasi sama hutan suaka alam itu apa, Pak? Oke. Konservasi itu lebih ke arah, jadi gini, saya mau nyebutin yang mana dulu ya. Hutan suaka alam tuh bisa dibagi 2 sebenarnya. Atau hutan lindung, yang lebih tepat hutan lindung bisa dibagi 2. Bisa suaka alam, bisa suaka marga satwa. Suaka alam lebih fokus ke tumbuhannya, suaka marga satwa lebih fokus ke hewannya. Tapi dalam segi bentuk tempatnya itu kalau mau dinilai dari sisi lebih liar mana, lebih alami mana, lebih ke yang hutan lindung, Feliza. Sedangkan hutan yang konservasi itu sedikit banyak malah sudah ada sentuhan wisatanya. Jadi bedanya itu. Yang hutan lindung benar-benar
mau tumbuh deh gitu, kalau mau berkembang biak deh gitu. Jadi memang itu yang diambang kepunahan, bahkan sampai yang diambang kepunahan. Tapi kalau konservasi, keadaan makhluk hidupnya better. Karena better, potensi untuk dijadikan wisata lebih tinggi. Kalian ada LKPD setelah ini, lembar kerja peserta didik, bahasa kerennya tuh live worksheet, tapi kita pakai bahasa kita aja. LKPD, lembar kerja peserta didik, itu ada di GCR kalian ya, teman-teman IP1. Silakan dikerjakan. Kemarin itu saya bagi ke case-nya kelompok ya. Jadi kalau ada satu kelompok berapa, guys? 7, 8, 9, 10? Berapa ya? Kayaknya 7 deh, Pak. 7. Nah, misal ya, satu kelompoknya Aisyah, Oy, Feliza, Kesia, Ahmad Priyo, Dimas, Afif, 7 orang. 7 orang itu diskusi, setuju atau tidak setuju ya kemarin ya bilangnya ya. Setelah dapat jawabannya, silakan di-upload LKPD-nya ke classwork kalian, ke GCR. Jawabannya sama dong Pak. Ya sama, kan satu kelompok. Nah, yang individu, jadi tugas kalian itu ada 2 ya. Yang kelompok itu LKPD-nya, yang individu yang 2 pertanyaan ya, guys. Kalian udah ngeliat pertanyaannya cuma 2, uraian dan pilihan ganda satu nomor. Baru 14 ya, baru 14 dari berapa siswa, guys? 150 ya? Udah 150 siswa. 39, Pak. Oh, baru 39 ya. Ini, nah, yang baru turn in itu ada Adam, ada Aisyah, ada Anissa, Clara, Dimas, Yo, Feliza. Nggak tahu, ini kemungkinan satu kelompok ya. Saya nggak hafal. Jadi bagi yang belum nih. Prio, mumpung ada. Angel, belum tuh. Itu silakan di koordinator saya, belum. Ini Awis ini kerjain ya. Jangan ditunda-tunda. Nih ya, ini LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Individunya beda sendiri. Oke, ada pertanyaan sebelum kita berpisah mengenai tugas? Nggak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, kesimpulan hari ini adalah sumber daya kehutanan tuh banyak jenisnya ya. Dan semuanya memiliki ciri khas. Dan ciri khas itu memiliki fungsi. Fungsinya itu dibalikin lagi tuh. Fungsi hutan-hutan yang tadi, sabana kah, gambut kah, mangrove kah, itu termasuk yang konservasi kah, termasuk yang produksi, atau termasuk yang hutan lindung. Atau mungkin satu hutan memiliki 3 fungsi, yaitu nanti kita pelajari berdasarkan definisinya. Gitu ya. Jadi hutan most valuable for us for now. Marilah teman-teman semua berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih IPS 1 kerjasamanya hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam buat keluarga. See you next week. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama.